Hai guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, di dunia ini memang banyak sekali ya tragedi mengerikan yang bisa aja nih terjadi sewaktu-waktu aja di kehidupan kita. Dan ternyata ada tragedi-tragedi yang benar-benar mengerikan guys. Tragedi mengerikan itu bisa saja berupa teror, pembunuhan, bencana alam, bahkan wabah yang menyerang manusia. Nah, kali ini kita akan sama-sama melihat tragedi kelam nih. Tragedi mengerikan yang pernah terjadi di dunia ini. Yang pertama ada The Black Death. The Black Death ini merupakan wabah penyakit yang disebut dengan acral necrosis, di mana kulit penderitanya akan berubah menjadi hitam karena pendarahan subdermal yang terjadi guys. Dan beberapa ilmuwan meyakini nih kalau The Black Death ini adalah serangan wabah bubonik yang membawa bakteri Yersinia pestis yang bisa ditularkan melalui hewan kotor seperti lalat dan tikus rumah. The Black Death ini atau maut hitam adalah suatu wabah hebat yang terjadi di Eropa dan Asia pada pertengahan abad ke-14 dan tepatnya terjadi di tahun 1347 sampai 1351. Wabah tersebut sangat mengerikan guys karena sudah membunuh 1/3 sampai 2/3 dari seluruh populasi yang ada di benua Eropa loh. Selain itu guys, wabah ini juga terjadi di sebagian besar negara Asia dan Timur Tengah yang merenggut sedikitnya 75 juta nyawa loh. Ngeri banget gak sih? Selain itu, wabah ini juga dilaporkan membunuh sekitar 40% dari seluruh populasi yang ada di negara Mesir. 50% populasi penduduk di Paris, 60% populasi di Florence, Italia, dan 60% populasi Hamburg dan Bremen, serta hampir 40.000 penduduk Jerman juga guys. Tragedi mengerikan ini memang membuat warga saling berjauhan dan kehilangan kepercayaan nih antara satu sama lain. Bahkan jika ada anak kecil yang terkena wabah ini, orang tuanya ini nggak mau merawatnya loh, dan membiarkannya aja tuh sampai mati. Wah, ini sih kasihan banget ya. Tapi ya mau gimana, serba salah juga sih. Kalau mau ngerawat nanti takutnya ketularan, kalau enggak ya kasihan juga kan anaknya. Tragedi mengerikan selanjutnya adalah gempa yang terjadi di Nepal pada tanggal 25 April tahun 2015. Gempa mahadahsyat ini berkekuatan sekitar 8,1 skala Richter dan ini dalam sekejap hampir meluluh lantahkan nih bangunan yang ada di seluruh negara Nepal guys. Dan akhirnya tragedi ini merenggut sekitar 9.000 nyawa di negara tersebut. Akibat gempa itu juga jutaan warga Nepal menjadi gelandangan guys, karena rumah mereka rata dengan tanah. Dan beberapa situs kebudayaan yang menjadi warisan negara tersebut juga hancur nggak bersisa sama sekali. Nah, kalau di Indonesia ada tsunami Aceh guys, yang bahkan kekuatannya lebih besar yaitu 9,1 sampai 9,3 skala Richter. Dan menurut para ahli, kejadian tsunami Aceh ini masuk ke dalam daftar 5 tsunami terbesar loh yang pernah ada di dalam sejarah. Sejumlah korban dari peristiwa alam tsunami Aceh ini disebut mencapai 230.000 jiwa. Jumlah itu nggak cuma datang dari Indonesia sebagai negara terdampak paling parah, namun juga dari negara-negara lain yang turut mengalaminya bencana ini. Selanjutnya ada kerusuhan Rodney King di Los Angeles. Kerusuhan Rodney King juga dikenal sebagai kerusuhan atau pemberontakan Los Angeles yang terjadi di tahun 1992. Tragedi mengerikan ini adalah serangkaian penjarahan, pembakaran, pembunuhan yang terjadi di country Los Angeles, California, yang terjadi selama bulan April dan Mei tahun 1992. Kerusuhan tersebut juga dipicu pada tanggal 29 April setelah Dewan Pengadilan membebaskan 4 petugas Los Angeles Police Department atau polisi setempat yang telah melakukan tindak kekerasan yang berlebihan nih dalam penangkapan Rodney King. Nah, hal tersebut langsung memicu kemarahan masyarakat nih. Lalu penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan pun terjadi di beberapa tempat. Dari laporan yang didapat, sedikitnya negara mengalami kerugian materi sebesar 1 miliar US dollar, 5
orang juga tewas dan lebih dari 2.000 orang terluka akibat tragedi tersebut guys. Selanjutnya ada pembantaian My Lai. Pembantaian My Lai juga dikenal sebagai pembantaian Son Mai yang terjadi pada tanggal 16 Maret tahun 1968 yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat kepada ratusan warga sipil di Vietnam pada saat terjadinya perang di negara tersebut. Sedikitnya 350 orang warga sipil yang tidak bersenjata dibantai pada tragedi tersebut guys. Dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak loh. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Maret tahun 1970-an setelah dilakukan penyelidikan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat, ditemukan 14 tentaranya yang terlibat nih pada insiden tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mereka. Namun hanya berselang beberapa hari, Presiden Richard Nixon tiba-tiba memberikan perintah nih untuk membebaskan semua tersangka dan hanya menjalani hukuman tahanan rumah aja selama 3,5 tahun. Selanjutnya ada ledakan gudang bahan kimia di Cina. Sebuah ledakan dahsyat yang terjadi di Cina pada tanggal 12 Agustus tahun 2015 lalu. Ledakan tersebut setara dengan satu ledakan nuklir yang meluluhlantahkan hingga radius 5 km dari gudang tersebut loh guys. Yang lebih mengerikan lagi nih, gudang tersebut ini merupakan gudang tempat penyimpanan bahan kimia beracun yang terletak di pelabuhan Tianjin di Cina. Dari tragedi mengerikan tersebut, sedikitnya ada 50 orang tewas, 700 warga pemukiman sekitar mengalami luka-luka, dan 71 orang mengalami luka bakar yang parah dan harus dirawat nih sampai ke rumah sakit. Selama beberapa bulan radius 5 km dari gudang tersebut diisolasi karena kemungkinan besar masih mengandung bahan kimia berbahaya yang bisa membunuh manusia guys. Selanjutnya adalah gelombang panas India yang membakar 2.500 orang. Tragedi ini terjadi di negara India sekitar bulan Mei 2015 lalu. Bencana mengerikan ini adalah gelombang panas yang diakibatkan oleh musim muson. Pemerintah India sangat khawatir dengan warganya dan menyuruh para warga untuk tidak keluar rumah dan menggunakan alat pendingin ruangan. Namun, bagi orang yang tidak mampu, gelombang panas selama beberapa hari ini bisa menjadi pembunuh mengerikan guys. Anak-anak dan orang-orang tua yang miskin mengalami dehidrasi karena suhu bisa mencapai 45 sampai 48 derajat Celcius loh. Duh, ini sih mengerikan banget ya. Indonesia aja yang suhunya sekitar 30-an aja udah kerasa panas banget kan. Gimana itu yang 45 derajatan Celcius ya guys. Jumlah korban sedikitnya itu sekitar ada 2.500 orang yang tersiksa dan lebih dari 160 orang tewas loh akibat bencana alam yang sangat mengerikan tersebut. Selanjutnya ada tragedi berdarah Armenia. Tragedi berdarah ini dilakukan oleh pemerintah Utsmaniyah terhadap penduduk minoritas Armenia yang sekarang menjadi Republik Turki. Nah, Utsmaniyah ini melakukan pemusnahan etnis secara sistematik yang dilakukan setelah Perang Dunia I guys. Pembunuhan keji tersebut dilakukan dalam 2 tahap guys, yaitu yang pertama ada pembantaian pria dewasa secara keji dan kerja paksa. Kemudian ada mendeportasi anak-anak, wanita, dan juga orang tua melalui perjalanan ke gurun maut di Suriah tanpa bekal apapun. Nah, menurut laporan, setidaknya ada 1,5 juta orang yang menjadi korban pembantaian. Namun, sampai saat ini sih pemerintah Turki masih terus menyangkal ya, telah melakukan pembantaian besar-besaran terhadap etnis minoritas Armenia tersebut. Selanjutnya ada bunuh diri massal People's Temple Guyana di California. Masih ada satu sekte gila yang juga pernah menggegerkan dunia guys, yaitu kelompok yang didirikan oleh Jim Jones di daerah California. Kelompoknya yang beranggotakan kurang lebih 1.194 orang ini memiliki keyakinan gila, yaitu kiamat yang akan segera terjadi, dan mereka juga berlatih nih untuk pergi ke surga bersama-sama. Oh my lord.
Kemudian tragedi puncaknya ini terjadi di Guyana guys. Mereka ini mendirikan sebuah markas untuk lebih fokus nih dalam mempersiapkan diri menuju surga bersama-sama itu tadi. Sempat ada senator Amerika yang bernama Leo Ryan, dia ini berusaha menyelidiki sekte tersebut nih. Namun dia ditembak mati bersama 3 orang wartawan yang menemaninya. Akhirnya Jim Jones sebagai pemimpin sekte tersebut menjadi buta hati nih karena takut akan aksi balas dendam dari pihak Amerika. Sehari setelah tragedi tersebut, Jones memerintahkan semua anggotanya nih untuk berkumpul dan meminum racun sianida loh. Setidaknya ada 918 orang dewasa dan 276 anak-anak yang tewas secara mengenaskan guys. Sampai sekarang gak ada yang bisa menjelaskan nih penyebab 1194 orang kehilangan akal sehatnya dan mau membunuh dirinya sendiri. Apa memang mereka semua udah dihipnotis ya? Atau mereka semua memang seorang fanatik sejati ya yang ingin segera mati ke surga kali ya? Selanjutnya ada pembunuhan 1000 orang Uganda. Selain sekte Aum Shinrikyo, masih ada lagi nih sekte aneh yang melakukan tragedi mengerikan, yaitu pembunuhan 1000 orang termasuk anak-anak loh di dalamnya. Sekte yang bertempat tinggal di Uganda dan dipimpin oleh Joseph ini merupakan sekte yang diyakini bahwa kiamat akan segera terjadi. Pada tanggal 17 Maret tahun 2000, banyak anggota sekte yang mulai tidak mempercayainya. Mereka semua kemudian diculik dan dibunuh secara keji nih di ladang atau kayak sawah miliknya gitu. Nggak sampai situ aja nih, Joseph ini kemudian juga mengumpulkan seluruh anggotanya yang bisa diperkirakan lebih dari 1000-an orang gitu guys, untuk melakukan pesta pora selama 3 hari 3 malam loh di gereja. Terus pada puncak acaranya, mereka ini menyanyikan lagu pujian selama berjam-jam. Dan semua pintu dan juga jendela ditutup dan dikunci dari luar. Lalu Joseph mulai menuangkan minyak tanah dan juga alkohol di dalam gereja guys. Dia membakar semua jemaahnya yang sudah tidak mempunyai tenaga untuk lari. Sekitar 1000 orang dewasa, bahkan anak-anak juga ikut tewas terpanggang sia-sia loh di dalam gereja tersebut. Selanjutnya ada serangan gas sarin di 5 stasiun subway di Tokyo. Tragedi mengerikan dan mencekam ini terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 1995 yang dilakukan oleh 10 orang yang mengaku anggota dari sekte Aum Shinrikyo. Nah, bagi kalian yang belum tahu tentang sekte ini merupakan sekte yang menggabungkan 2 agama guys, yaitu Hindu dan Buddha. Nah, 10 orang anggota sekte Aum Shinrikyo tersebut nggak terima guys, karena dilarang melakukan kegiatan agamanya oleh pemerintahan Jepang. Kemudian mereka berpencar menjadi 5 kelompok dengan masing-masing beranggotakan sekitar 2 orang dan menaiki beberapa kereta bawah tanah. Lalu mereka juga melepaskan gas mematikan ke udara secara diam-diam guys. Ribuan penumpang yang nggak tahu apa-apa langsung kebingungan untuk mencari udara. Dan ada juga nih yang tiba-tiba tidak bisa melihat karena efek racun tersebut. Sedangkan para teroris bisa melarikan diri karena mereka memiliki obat penawarnya. Setidaknya ada 12 orang yang meninggal dan 5.500 orang harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Bahkan beberapa korban tidak bisa sembuh total loh karena gas mematikan tersebut. Banyak yang menderita kebutaan permanen, kerusakan paru-paru hingga pencernaan mereka juga ikut rusak. Nah, itu dia tadi guys, informasi tentang tragedi mengerikan yang pernah terjadi di dunia. Saya Indri Hanan pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!